Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Salsabila dari Universitas Islam Bandung, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penelitian saya yang berjudul Analisis Yuridis Putusan Nomor 316 garis miring PDTG garis miring 2016 garis miring PA Karawang tentang aset wakaf yang diperjualbelikan menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dalam kesempatan kali ini, pembahasan apa-apa saja sih yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah latar belakang dan rumusan masalah, yang kedua ada kerangka berpikir, yang ketiga ada metodologi penelitian, yang keempat pembahasan lalu kesimpulan. Latar belakang. Wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung dan diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang di jalan kebaikan umum maupun khusus. Menurut kompetensi absolutnya, dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memutus, mengadili, dan menyelesaikan masalah wakaf. Pengadilan Agama Kelas 1A Karawang menerima perkara tentang sengketa wakaf yang terregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan nomor perkara 316 PDTG 2016 PA Karawang. Dalam perkara tersebut, tanah wakaf yang telah diwakafkan oleh wakif dijual oleh ahli warisnya kepada pihak ketiga. Rumusan masalah yang akan saya bahas pada penelitian ini yaitu bagaimana kedudukan hukum wakaf yang tidak tercatat menurut hukum Islam dan Undang-Undang Dasar Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bagaimana analisis putusan Nomor 316 tentang jual beli aset wakaf menurut hukum Islam, dan bagaimana analisis putusan Nomor 316 tentang jual beli aset wakaf menurut Undang-Undang Dasar Nomor 41 Tahun 2004. Kerangka berpikir yang akan saya pakai adalah teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum, dan pencatatan wakaf dalam perspektif usul fikih. Landasan teori yang akan dijadikan pisau analisis dalam tulisan ini adalah teori tentang kepastian hukum dan perlindungan hukum. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Selanjutnya, teori yang digunakan adalah teori perlindungan hukum. Tentang perlindungan hukum ini sendiri telah menjadi tujuan dibentuknya negara ini, di mana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah dirumuskan bahwa salah satu tujuan dan dibentuknya negara ini adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini berarti negara memberi jaminan kepada setiap warga negara, serta seluruh yang ada di wilayah Indonesia, baik rakyat maupun kekayaan alamnya. Metodologi yang penelitian yang akan saya ambil yaitu jenis data riset kepustakaan dan data lapangan. Sumber data yang akan saya ambil adalah data primer. Data primer adalah hasil wawancara di lapangan, dan data sekunder adalah data-data yang akan saya kumpulkan dari jurnal-jurnal lainnya. Teknik pengumpulan ada studi pustaka dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode induktif dan deduktif. Pencatatan wakaf merupakan implementasi dari hasil ijtihad para ulama dengan metode maslahah mursalah sebagai wujud nyata dari maqasidul syariah, yaitu diantaranya hifdin dan hifsmal. Sedangkan berkaitan dengan putusan nomor 316 tentang jual beli aset wakaf, penjual aset wakaf tersebut dilakukan oleh termohon karena termohon tidak mengetahui jika tanah peninggalan orang tuanya tersebut telah diwakafkan, dan berdasarkan keputusan Pengadilan Agama Pengadilan Hakim Pengadilan Agama Karawang menolak permohonan pemohon karena tidak ada bukti otentik dan sertifikat wakaf yang tidak dapat dijadikan bukti bahwa harta benda wakaf tersebut telah diwakafkan kepada termohon. Terhadap putusan ini, hukum Islam membolehkan termohon menjual aset wakaf tersebut karena termohon tidak mengetahui jika ayahnya atau wakif telah mewakifkan harta benda wakaf tersebut kepada nazir atau yang telah menerima wakaf tersebut telah meninggal dunia, sehingga tidak ada saksi yang dapat menerangkan bahwa harta benda tersebut telah diwakafkan.
Mengenai putusan nomor 316 tentang jual beli aset wakaf, dalam putusan ini, Hakim Pengadilan Agama menolak membatalkan jual beli wakaf yang telah dilakukan termohon kepada pemohon, tidak dapat membuktikan bahwa aset wakaf tersebut telah diwakafkan oleh wakif. Dalam hal ini, ayahnya termohon karena tidak adanya bukti otentik berupa surat dan wakaf tersebut tidak dicatat di kantor urusan agama, sehingga tidak ada bukti yang dapat meyakinkan jika harta benda tersebut telah diwakafkan si wakif. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf membolehkan termohon menjual aset wakaf tersebut dikarenakan tidak adanya bukti otentik. Karena wakaf tidak tercatat di kantor urusan agama, sehingga tidak ada bukti jika harta benda wakaf tersebut telah diwakafkan. Kesimpulannya adalah, kedudukan ikrar wakaf yang tidak tercatat menurut hukum Islam, wakaf tersebut sah. Namun, menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, adalah wakaf tersebut tidak sah menurut hukum positif, tetapi sah menurut hukum Islam atau agama. Ikrar wakaf yang tidak tercatat tidak berkekuatan hukum. Hukum Islam tidak membolehkan melakukan jual beli aset wakaf. Akan tetapi, apabila harta benda wakaf tersebut tidak dapat lagi digunakan atau tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya, maka harta benda wakaf tersebut dapat dijual, dan hasil dari penjualan harta benda wakaf tersebut dapat digunakan untuk kepentingan umat Islam, seperti membangun masjid, membangun sekolah, dan lain sebagainya. Berkaitan dengan putusan nomor 316 tentang jual beli aset wakaf ini, hukum Islam membolehkan menjual aset wakaf tersebut dikarenakan tidak adanya bukti yang jelas atau meyakinkan jika aset wakaf tersebut telah diwakafkan. Pasal 40 dan 42 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf melarang menjual aset wakaf. Akan tetapi, jika aset wakaf tersebut tidak dapat berfungsi lagi atau tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan, maka aset tersebut dapat dijual dan hasil penjualan aset wakaf tersebut dapat digunakan untuk membangun masjid, sekolah, atau kepentingan umat lainnya. Mengenai putusan nomor 316, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf membolehkan menjual aset wakaf tersebut dikarenakan tidak adanya bukti yang jelas bahwa harta benda tersebut telah diwakafkan. Sekian ringkasan dari penelitian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.